Salam Kerahiman. Hari ini 2 Januari, kita akan baca 3 nomor juga, yaitu dari 49, 50, dan 51. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 49. Ketika aku menyampaikan hal ini kepada Bapa pengakuanku, aku mendapat jawaban ini. Hal itu dimaksudkan untuk jiwamu. Ia berkata kepadaku, jelasnya, lukislah gambar Allah di dalam jiwamu. Ketika aku keluar dari kamar pengakuan, sekali lagi aku mendengar suara seperti ini. Gambarku sudah ada di dalam jiwamu. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Aku menghendaki agar gambar yang akan engkau lukis dengan kuas itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman. 50. Aku menghendaki agar para imam berkhotbah tentang kerahimanku yang besar terhadap jiwa orang-orang berdosa. Orang berdosa jangan takut menghampiri aku. Nyala kerahiman sedang membakar aku. Aku ingin mencurahkannya atas jiwa-jiwa itu. Yesus mengeluh kepadaku dengan kata-kata ini. Ketidakpercayaan dari pihak jiwa-jiwa sungguh menyayat-nyayat hatiku. Lebih menyakitkan lagi, ketidakpercayaan jiwa yang telah kupilih. Meskipun cintaku kepada mereka tidak terhingga, mereka tetap tidak mempercayai aku. Bahkan, kematianku mereka anggap belum cukup. Celakalah jiwa yang menyalahgunakan karunia-karunia ini. 51. Ketika aku menyampaikan hal ini kepada Mother Superior bahwa Allah telah meminta hal itu dariku, ia menjawab bahwa Yesus mestinya memberikan suatu tanda supaya dapat diketahui dengan lebih jelas. Ketika aku minta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan suatu tanda sebagai bukti bahwa Engkau sungguh Allahku dan Tuhanku dan bahwa permintaan ini datang dari Engkau, aku mendengar suara ini di dalam hatiku. Aku akan menjelaskan semua ini kepada Mother Superior lewat rahmat yang akan kuberikan melalui gambar ini. Dikatakan di situ, ya, gambarku sudah ada di dalam jiwamu. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Jadi, Yesus di satu pihak minta kepada Suster Faustina supaya gambaran Yesus yang dilihat oleh Suster Faustina itu dilukis. Lukislah seperti yang engkau lihat. Jadi Yesus minta gambaran itu dilukis. Suster Faustina berceritalah kepada Bapak pengakuan. Tapi Bapak pengakuannya bilang gambar jelasnya, lukislah gambar Allah itu di dalam jiwamu. Hal itu dimaksud untuk jiwamu. Jadi apa yang dilihat oleh Suster Faustina itu untukmu, bukan untuk dilukis, untuk diketahui oleh semua orang atau sekian banyak orang. Dengan tidak berdaya, Suster Faustina ya keluar dari ruang pengakuan. Tapi dia mendengar kata-kata, gambarku sudah ada di dalam jiwamu. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Dikatakan oleh Yesus tentang pesta kerahiman itu pada tanggal 22 Februari 1931. Kalau kita tarik ke sekarang, tahun 2021 berarti kejadian itu 90 tahun yang lalu. Yesus menghendaki gambar itu dikenal oleh umum, bukan hanya oleh Suster Faustina. Kenapa? Karena Yesus ingin melalui gambar itu, dia memberikan banyak rahmat. Dia ingin ada pesta kerahiman ilahi, di mana pesta kerahiman ini ada hubungannya dengan gambar tersebut. Jadi ada tahapannya ya. Jadi tahapannya adalah ada gambar, ada persiapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan adanya pesta kerahiman ilahi sebagai puncak dari devosi kepada kerahiman ilahi. Karena melalui gambar tersebut
itu seolah-olah sebagai jalan masuk awal dari tujuan yang sesungguhnya, yaitu tentang diadakannya pesta kerahiman ilahi. Kalau kita renungkan, ternyata Tuhan sudah memikirkan adanya suatu hari istimewa untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita manusia berdosa. Tuhan menentukan suatu hari istimewa untuk menolong manusia menuju ke rumahnya. Supaya dalam hidup ini kita dituntun, diarahkan untuk menuju kepada kehidupan kekal, kepada rumahnya. Coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 2. Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Allah menyediakan rumah di mana di rumah tersebut banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kita semua ini, Tuhan Yesus sedang menyiapkan tempat bagi kita semua. Pulang ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan banyak tempat untuk kita tinggal. Supaya kita semua bisa pulang ke rumah Tuhan, supaya kita semua bisa menikmati hidup kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan, menjadi satu keluarga Allah, keluarga dengan Tuhan, maka Tuhan menyiapkan, menyediakan suatu hari istimewa untuk kita semua. Jadi inisiatifnya dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita, mencintai kita, Dia Allah yang berbelas kasih. Enggak tunggu kita bertobat ya, baru Tuhan menyediakan, enggak. Karena Dia melihat kelemahan kita, kepapaan kita, keberdosaan kita, maka yang dilakukan bukan menghukum, tapi malah memberi rahmat, berkat, kesempatan. Tuhan menyiapkan hari istimewa buat kita semua. Pesta kerahiman ilahi, pesta itu adalah suatu peristiwa sukacita ya, suatu peristiwa yang penuh rahmat. Pesta kerahiman ilahi ternyata oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II diresmikan di dalam Gereja Katolik sebagai pesta resmi pada tanggal 30 April tahun 2000. Kalau ditarik lagi ke tahun 2021, berarti sudah berapa tahun? 21 tahun ya. Di tahun 2021 ini pesta kerahiman ilahi, yaitu 1 minggu setelah Paskah, terjadi pada tanggal 11 April tahun 2021. Pesta kerahiman ilahi kita perlu rayakan, namanya pesta ya, perlu dirayakan dengan meriah. Yesus juga minta supaya merayakan dengan meriah. Tapi bukan hanya pesta saja, bukan hanya upacara, tapi ada 2 hal yang harus kita lakukan dalam pesta kerahiman ilahi tersebut. 1, kita perlu berbelas kasih. Berbelas kasih pada mereka-mereka yang memang perlu belas kasihan. Mereka yang kekurangan, mereka yang memang membutuhkan. Kita perlu memberikan belas kasih kita pada mereka. Dan juga mari kita bersama-sama punya niat, punya tekad untuk membuat orang lain bersukacita. Bukan hanya kelompok kita aja, tapi sedapat mungkin itu menjadi suatu target, suatu rencana kita ya, untuk bisa membuat orang-orang mempunyai hati yang sukacita. Itu bisa menjadi satu tantangan, satu rencana kerja untuk kita rayakan pesta kerahiman ilahi di tahun 2021 ini. Yang kalau melihat beberapa pertimbangan, mungkin masih dalam masa banyak online ya. Karena belum bisa offline, belum bisa normal seperti sebelum terjadi pandemi. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya perbuatan belas kasih kita itu juga sampai kepada mereka yang perlu diperhatikan, yang kekurangan. Lebih lanjut Yesus katakan, aku menghendaki agar gambar yang akan engkau lukis dengan koas itu diberkati secara meriah.
Yesus minta pada Suster Faustina. Sementara Suster Faustina hanya suster dengan tingkatan yang bukan tingkatan yang tinggi, tapi dia minta kepada Suster Faustina. Ini juga bisa menjadi suatu permenungan buat kita semua. Sering kita merasa, kita ini siapa? Saya ini siapa? Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini sudah tua. Saya ini tidak punya ini, tidak punya itu. Saya ini pendidikannya rendah. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi hari ini, tanggal 2 Januari, di awal tahun, Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa Dia bisa bekerja melalui siapa saja. Yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah keterbukaan hati, kerelaan hati. Kita mau nggak menuruti, melaksanakan apa yang Tuhan minta. Kalau kita balik lagi ke cerita tadi, Yesus katakan, aku menghendaki agar gambar ini dihormati secara meriah. Tapi ternyata baru bisa terrealisasi pada tahun 1935. Yesus minta tahun 1931. Baru direalisasi 1935. Jadi memang ada waktu yang harus disiapkan, tidak instan, ada suatu proses yang memang harus kita jalani. Itu terjadi, penghormatan gambar kerahiman ilahi terjadi pertama kali di Lituania, di Vilnius ya sekarang. Dulu masih negara Polandia, tapi sekarang menjadi negara tersendiri namanya Lituania dan ibu kotanya Vilnius. Terjadi pada tahun 1935 di mana gambar Yesus dipajang di tempat yang tinggi, di tempat yang terbuka sehingga banyak orang bisa melihat. Itu dipasang di salah satu jendela di Ostrabrama. Disahkan, diresmikan sebagai pesta kerahiman ilahi 1 minggu setelah Paskah oleh Bapak Paus Yohanes Paulus pada tahun 2000. Jadi kalau kita tarik lagi tahun 1931 ke tahun 2000, 69 tahun kemudian baru diresmikan menjadi pesta resmi Gereja Katolik. Diary nomor 50 mengatakan, Yesus katakan, aku menghendaki agar para imam memberitakan kerahimanku yang besar terhadap jiwa orang berdosa. Yesus minta peran para imam. Nah, kita para devosan perlu banyak bercerita, mensupport, mendukung, menjelaskan kepada para imam yang barangkali belum tahu tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Belum terlalu tahu tentang keinginan Tuhan ini. Karena kita tahu sampai sekarang ya, ada gereja yang sudah merayakan pesta kerahiman ilahi, ada gereja yang belum melaksanakan atau belum siap atau memang mereka belum merasa perlu. Padahal kalau kita tahu inti daripada pesta kerahiman ilahi yaitu pemberian indulgensi penuh, hadiah dari Tuhan Yesus buat kita semua manusia berdosa, harusnya semakin banyak gereja menyelenggarakan pesta kerahiman ilahi tersebut supaya semakin banyak orang bisa menerima rahmat indulgensi penuh tersebut. Imam dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah permata-permataku. Jadi imam itu adalah sosok orang yang berharga di mata Tuhan. Tapi kita perlu memberikan support, memberi dukungan, memberikan masukan kepada mereka. Contoh waktu saya pelayanan ke Malaysia ya, ke Sabah. Itu pertama sekali datang ke sana cerita tentang devosi kepada kerahiman ilahi, bahkan Bapak Uskupnya pun ikut mendengarkan. Beberapa bulan kemudian diundang lagi ke sana, di kota yang lain ya, tapi masih di negara bagian Sabah, memberikan juga devosi, seminar devosi kepada kerahiman ilahi, dan ternyata Bapak Uskup meminta para pastor di sana untuk tahu tentang devosi kepada kerahiman ilahi ini. Tidak mengharuskan ya, tapi minimal dia menganjurkan para romonya perlu tahu. Karena menurut Bapak Uskup ini adalah bagus, ajaran yang bagus, devosi yang bagus di mana kita mengandalkan kerahiman Tuhan.
Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai devosan. Buat Bapak Ibu yang barangkali parokinya atau pastornya belum tahu, kita punya tugas untuk menjelaskan, menginformasikan. Tapi jangan memaksakan kehendak. Karena kalau memang belum saatnya, belum waktunya, hal itu belum terjadi. Sama seperti Yesus bilang, aku minta gambar ini dilukis. Aku ingin gambar itu dihormati secara publik. Tahun 1931. Tapi realisasinya tahun 1935. Aku mau minggu pertama setelah Paskah menjadi pesta kerahiman. Itu juga bicaranya tahun 1931. Tapi baru terrealisasi tahun 2000. Ada waktu ya, jadi kita perlu menjelaskan, menceritakan, perlu berusaha, tapi nggak boleh memaksakan kehendak. Katakan pada para imam bahwa orang berdosa yang keras hati akan bertobat pada saat mendengar mereka berbicara tentang kerahimanku yang tak terbatas. Nah, ini bisa diceritakan kepada para imam. Itu ada di 15:21 yang dikatakan oleh Yesus untuk jelaskan ke para imam bahwa orang berdosa yang keras hati pun akan bertobat kalau mendengar romo tersebut berbicara tentang kerahiman Tuhan. Ada sebagian romo mungkin yang nggak yakin, tapi di dalam diary juga Yesus berjanji dia akan memberikan kemampuan, akan mengurapi romo tersebut sehingga dia bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki tentang kerahiman dan bisa mempertobatkan orang-orang walaupun dosanya besar sekali ya. Dikatakan lebih lanjut, imam itu perlu memberitakan kepada setiap orang tentang kerahimanku yang agung. Kalau di nomor 50, kerahimanku yang besar. Yesus katakan. Tapi di 570, Yesus katakan imam memberitakan, menceritakan tentang kerahimanku yang agung. Ya, ada perbedaan. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Kerahiman ini perlu diberitakan. Ya, kita sama-sama setuju, kita sama-sama tahu ya. Kenapa? Karena satu, pemberitaan tentang kerahiman ini memang diminta oleh Yesus. Yesus yang minta. Wartakan, beritakan, ceritakan. Yesus yang minta, otomatis kita sebagai umatnya, sebagai anaknya, sebagai muridnya perlu melaksanakan apa yang Yesus minta. Kedua, apa yang diceritakan itu adalah harus bicara tentang kerahiman. Fokusnya pada Tuhan yang Maha Rahim. Ada Tuhan yang Maha Esa, ada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang bisa membuat mujizat dan lain-lain ya. Tapi kita fokus kepada Tuhan yang Maha Rahim. Kita mau cerita atau mau menginformasikan juga bahwa kerahiman Tuhan itu luar biasa besar. Tidak ada batasnya. Itu yang mau kita ceritakan. Dan sasaran utama dari kerahiman Tuhan ini adalah untuk mereka atau untuk kita semua pendosa, para pendosa, khususnya pendosa yang malang. Dan Yesus minta supaya kerahiman ini disampaikan sedemikian rupa supaya orang berdosa enggak takut untuk datang untuk menghampiri Yesus. Jadi jangan ditakut-takutin ya. Ada yang cerita misalnya, ayo bertobat, bentar lagi kiamat. Bukan seperti itu ya. Jangan ditakut-takutin, tapi mari kita menjelaskan, menceritakan agar dia bisa tahu dan mengalami kerahiman Tuhan. Bahwa Tuhan itu Maha Rahim, Tuhan itu berbelas kasih, Tuhan itu begitu baik. Contoh, sekarang kita lihat realisasinya daripada apa yang diinginkan oleh Yesus. Yesus berbicara mengenai hal ini di tahun 1931. Pada tahun 2000, Bapak Paus menyatakan bahwa pesta kerahiman ilahi menjadi pesta resmi Gereja Katolik pada tahun 2000. Tapi setelah itu, respon yang terjadi nggak seperti yang diharapkan.
Sehingga Bapak Paus Yohanes Paulus membuat suatu ensiklik ya tentang kerahiman. Lanjut lagi dengan Bapak Paus Fransiskus, juga bicara tentang kerahiman ilahi. Bahkan dia mengadakan tahun jubileum kerahiman ilahi luar biasa. Tahun jubileum luar biasa kerahiman. Tahun 2015 sampai 2016. Kita bolak-balik tahu tentang firman Tuhan. Lukas 6:36. Bermurah hatilah seperti Bapamu murah hati. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Firman itu sudah kita tahu, kita dengarkan dari sekian tahun yang lalu. Tapi prakteknya, realisasinya sepertinya masih kurang. Ya, sehingga kita lihat perkembangannya. Tahun 2000 diresmikan oleh Bapak Paus sebagai pesta kerahiman ilahi, pesta resmi. Bapak Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan ensiklik tentang kerahiman. Tahun 2015, Bapak Paus Fransiskus menjadikan tahun 2015-2016 itu tahun jubileum luar biasa kerahiman. Fokusnya adalah pada kerahiman, Bahkan tahun 2021 ini, 2021, Bapak Paus Fransiskus menyatakan ini tahun Santo Yosef, di mana kita juga bisa memperoleh indulgensi penuh. Jadi memang Allah yang Maha Rahim, yang berbelas kasih sedang terus melimpahkan rahmat-Nya buat kita semua. Dan belas kasihan yang sejati itu adalah bukan sekali-kali ayo kita lakukan baksos, kumpulin uang, kita sumbang ke sana ke sini, bukan. Belas kasih itu harus menjadi pola hidup kita sehari-hari. Itu baru namanya belas kasihan yang sejati. Jadi harus jadi pola hidup kita sehari-hari, meresapi jiwa kita. Ada dalam fokus kita, prioritas kita dalam kehidupan kita, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ini nggak instan, nggak bilang saya mau terus kita langsung jadi orang yang berbelas kasih. Tapi kita tetap harus diproses melalui sakramen-sakramen, melalui rahmat-rahmat yang kita minta dari Tuhan, melalui rahmat-rahmat yang Tuhan berikan kepada kita semua, melalui pengalaman hidup kita sehari-hari di mana kita diproses untuk menjadi semakin bisa berbelas kasih. Dan prakteknya adalah pada waktu kita bertemu dengan orang lain. Jadi apa yang kita pelajari ini hanya teori. Yang menjadi langkah praktek belas kasih itu adalah pada saat kita bertemu dengan orang lain. Kita enggak menutup diri, kita memperhatikan kebutuhan mereka, kita berpikir positif, jangan menghakimi, jangan berpikir negatif terhadap orang itu. Juga kita berusaha mengangkat martabatnya, jangan justru makin menyusahkan dia atau menekan dia. Nah, kalau di nomor 51 dikatakan, aku akan menjelaskan semua itu lewat rahmat yang akan ku berikan melalui gambar itu. Jadi di sini ceritanya Muder bertanya atau Muder minta kepada Suster Faustina, kalau Tuhan Yesus mau ini mau itu harusnya kasih tanda dong. Nah, Yesus jawabnya adalah, aku akan menjelaskan semua itu lewat rahmat yang kuberikan melalui gambar itu. Sama juga jawaban ini buat kita semua. Kita juga sering bertanya ya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu ya. Ini jawaban Tuhan untuk kita semua juga. Tuhan akan menjelaskan lewat rahmat yang Tuhan akan berikan melalui gambar tersebut. Ada proses, ada waktu, dan juga diminta dari kita adalah suatu prioritas, suatu kesungguhan, ketekunan, kesetiaan untuk supaya kita bisa memperoleh rahmat tersebut. Itu aja untuk hari ini. Jadi pakailah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kita terus menggali rahmat dari Tuhan. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau menyediakan hari istimewa untuk kami, yaitu Pesta Kerahiman Ilahi, di mana kami akan memperoleh rahmat yang luar biasa daripadamu, yaitu indulgensi penuh, dibebaskan dari semua dosa dan hukuman. Kami dalam hal ini mau berdoa untuk para imam ya Tuhan, sebagai permata-permata berharga di matamu, agar mereka terbuka hatinya, mendapat jamahan-Mu dan mau menjadi alat-Mu untuk mewartakan kerahiman-Mu dimanapun mereka ditugaskan. Agar siapapun yang mendengar khotbah mereka, mendengar pengajaran mereka, pembicaraan tentang kerahiman, menjadi banyak orang, jiwa-jiwa yang berdosa menjadi bertobat. Berkati para romo supaya tetap setia untuk melaksanakan tugas-tugasnya seperti yang Engkau kehendaki. Juga kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar kami dibentuk menjadi orang-orang yang berbelas kasih, yang nyata dalam pola hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu, urapi kami, berkati kami, jamah kami Tuhan, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar